warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Laila, NIM saya 0305 1810447. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 4 Winsu. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.4.10. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.4.10 yang berbunyi, misalkan I itu adalah interval tertutup dan terbatas, dan F adalah fungsi dari I ke R, kontinu pada I. Jika epsilon itu lebih besar dari 0, maka katanya ada fungsi tangga S epsilon dari I ke R, sedemikian sehingga jarak dari Fx ke S epsilon X itu kecil dari epsilon atau kurang dari epsilon untuk setiap X elemen I. Nah, artinya tidak lain mengatakan bahwa si Fx ini bisa dihampiri oleh S epsilon X. Bukti. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu premisnya dari kata misalkan sampai kata sebelum maka. Nah, ini yang berbunyi, misalkan I interval tertutup dan terbatas dan F adalah fungsi dari I ke R dan kontinu pada I. Ambil sebarang epsilon itu lebih besar dari 0. Nah, karena tadi kita punya premis bahwa F itu kontinu pada interval tertutup dan terbatas. Nah, karena dia kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka berdasarkan teorema 5.4.3, F itu kontinu seragam pada I. Nah, akibatnya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan ada delta yang bergantung pada epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 di I dengan nilai mutlak X1 kurang X2 kecil kurang dari delta yang bergantung pada epsilon. Nah, akan berlaku nilai mutlak Fx1 dikurang Fx2 kecil dari epsilon. Nah, ini kita namakan dengan persamaan 5. Nah, kemudian kita misalkan I itu adalah interval tertutup dari A sampai B. Nah, kemudian tujuan kita kan ingin mengkonstruksi fungsi S epsilon. Berarti pertama kita perlu membagi-bagi interval A sampai B itu. Nah, ini kita perlu membagi intervalnya dari A sampai B. Nah, ini dia intervalnya. Kemudian kita pilih bilangan asli N sedemikian sehingga N itu lebih besar dari B dikurang A per delta. Dan definisikan H itu sama dengan B dikurang A per N. Maka kita bagi interval dari B kurang A itu sampai N, sebanyak N. Maka H-nya itu kecil dari delta yang bergantung pada epsilon. Nah, contohnya jika kita pilih N-nya itu adalah sebanyak 4, nah kita bagi interval ini sebanyak 4 titik. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita definisikan I1 itu sama dengan interval tertutup dari A ditambah H. Nah, I-nya itu interval setengah buka dari A ditambah K kurang 1H, A ditambah KH. Dan untuk K itu adalah 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, IK-nya itu berada di antara A ditambah H, A dan A ditambah H, dan seterusnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau I-nya
I1, maka dia berada di A dan A ditambah H. Nah, kalau I-nya I2, maka dia berada di A ditambah H dan A ditambah 2H. Nah, jika dia I3, maka berada di A ditambah 2H dan A ditambah 3H. Nah, begitu juga dengan I4, berada di A ditambah 3H dan A ditambah 4H. Kemudian, kita definisikan S epsilon X itu sama dengan FA ditambah KH. Untuk setiap X elemen IK, nah K-nya itu dari 1 sampai N. Nah, kita misalkan ini adalah grafik fungsi dari fx. Nah, katanya kan definisikan S epsilon X itu sama dengan FA ditambah KH. Nah, berarti kalau X-nya itu berada di I1, bisa kita definisikan bahwa si S epsilon X-nya itu sama dengan FA ditambah H. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi kan kalau X-nya itu berada di I1, maka K-nya itu berarti kan di 1. Nah, kita gantikan saja K yang di sini dengan 1. Maka bisa kita dapat bahwa si S epsilon X itu sama dengan FA ditambah KH. Nah, begitu juga dengan jika X-nya ada di I2, maka K-nya yang di sini kita gantikan dengan 2. Maka S epsilonnya kita dapat FA ditambah 2H. Begitu juga dengan 3, 4, dan seterusnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jika X-nya tadi berada di I1, maka S epsilonnya itu berada di titik A ditambah H. Nah, jika X-nya berada di I2, maka dia berada di A ditambah 2H. Nah, jika dia berada di I3, maka S epsilonnya berada di A ditambah 3H. Nah, kalau dia I4, maka S epsilonnya itu A ditambah 4H. Nah, maka si S epsilon X ini adalah fungsi tangga. Nah, ini dia kan seperti tangga dia. Nah, lebih lanjut, untuk setiap X elemen IK berlaku jarak dari X kurang A ditambah KH itu akan kurang dari sama dengan H. Karena deltanya diambil sebesar H. Maka ini akan kecil dari delta. Nih, delta ya. Delta yang bergantung pada epsilon. Sehingga berdasarkan persamaan 5 yang kita punya tadi. Nah, ini persamaan 5 yang kita punya tadi. Nah, tadi kan karena dia kontinu seragam, kalau kita punya jarak dari X dikurang A ditambah KH itu kecil dari delta yang bergantung pada epsilon. Nah, kita punya jarak dari Fx. Ini Fx dikurang Fa ditambah KH itu akan kecil dari epsilon. Dan Fx dikurang Fa ditambah KH itu sendiri adalah si S epsilon X. Nah, jadi kita punya jarak dari Fx dikurang S epsilon X itu ini kecil dari si epsilon yang ini. Nah, jadi terbukti bahwa fungsi kontinu f itu dapat dihampiri oleh suatu fungsi tangga. Nah, mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.